Sejumlah wilayah di tanah air termasuk DKI Jakarta diprediksi mengalami cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan. Bagaimana potensi dampak yang ditimbulkan dan bencana apa yang patut diwaspadai? Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Korita. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Korita, Jakarta disebutkan dalam status waspada cuaca ekstrim. Bagaimana ini penjabarannya dan wilayah di mana saja di DKI Jakarta yang kemudian akan potensi mengalami banjir kalau begitu Bu? Sebetulnya tidak hanya Jakarta ya, tidak hanya Jabodetabek, tetapi juga Banten, kemudian sebagian Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Iya, dan sebetulnya di Sumatera seperti di Jambi, Riau, kemudian Sumatera Selatan dan Lampung juga berpotensi harus diwaspadai karena hal ini dipengaruhi oleh adanya fenomena Madden-Julian Oscillation dan gelombang Rossby Ekuator yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan Kepulauan Indonesia. Sehingga terjadilah pergerakan awan-awan kumpulan masif awan-awan hujan dari Samudra Hindia menuju ke Samudra Pasifik melintasi Kepulauan Indonesia dan selama kurang lebih 5 hari 1 minggu ini awan-awan tersebut sudah memasuki wilayah Indonesia, terutama di bagian barat, nanti bergerak ke tengah dan akhirnya menuju ke timur dan meninggalkan Indonesia. Jadi diprediksi dalam sepekan ini wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan intensitas hujan. Dan khususnya untuk hari ini atau 3 hari ke depan adalah di wilayah yang kami sebutkan tadi. Oke, mulai dari wilayah Banten sampai kemudian ke arah Pulau Jawa, tapi bagian timur begitu ya. Seberapa tinggi intensitas Jawa Timur ya. Seberapa tinggi intensitas hujan ataupun potensi cuaca ekstrim yang terjadi? Apakah kemudian bisa berpotensi menimbulkan banjir, kemudian juga menimbulkan dampak longsor biasanya kalau kemudian terjadi hujan yang dengan intensitas lebat seperti itu, Bu Korita? Iya, meskipun intensitas hujan yang kami prediksi ini tidak berlangsung, artinya durasinya tidak lama. Tidak seperti saat banjir Jabodetabek awal tahun 2020 itu kan durasinya beberapa jam. Kalau saat ini karena masa pancaroba, transisi dari musim kemarau ke musim hujan, jadi durasinya tidak berlangsung lama, tapi intensitasnya tinggi. Sehingga untuk wilayah-wilayah yang memiliki kemiringan cukup signifikan atau curam berpotensi untuk mengalami longsor, dan juga wilayah-wilayah yang dekat bantaran sungai ataupun cekungan yang lahannya sudah mengalami penurunan daya resap air berpotensi untuk mengalami banjir meskipun tidak separah yang pernah terjadi di bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Oke, sampai kapan kemudian curah hujan tinggi ini akan berlangsung menurut prediksi BMKG? Kalau tadi Bu Korita sebutkan bahwa ini akan terjadi selama sepekan. Apakah kemudian sepekan terus akan berakhir ataukah ini hanya permulaan saja sebetulnya Bu Korita? Jadi begini, kejadiannya itu bergerak. Halo? Iya. Kejadiannya tuh bergerak. Jadi misalnya hari ini hingga besok ya, itu wilayah Indonesia bagian barat. Tadi Sumatera Selatan, Banten sampai Jawa Timur. Namun hari berikutnya itu bergerak ke wilayah Indonesia bagian tengah. Dan akhir pekan bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur. Karena tadi kan ada pergerakan kumpulan awan yang dari Samudra Hindia. Itu. Demikian. Oke, artinya bagaimana? Apakah kondisi ini nanti akan semakin
bertambah, kalau awan bergerak, bagaimana kemudian dengan intensitasnya? Apakah kemudian nanti kita bisa akan melihat puncak musim hujan, misalnya kapan kemudian prediksi BMKG akan terkait puncak musim hujan ini? Iya, jadi khusus yang fenomena MGO itu akan berakhir diprediksi akhir pekan nanti ya. Namun untuk musim hujan, jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. MGO, fenomena yang kurang lebih siklusnya 30 sampai 40 harian, yang berlangsung sekitar sepekan. Kemudian juga fenomena mulai masuknya musim hujan. Nah, saat ini masih awal, masih transisi. Nah, nanti bulan berikutnya, Oktober, itu intensitas hujan akan semakin meningkat. Ya, karena semakin masuk ke musim hujan, dan puncak dari musim hujan ini diprediksi akan terjadi di bulan Januari hingga Februari. Sehingga trennya secara umum, kalau berdasarkan analisis perakiraan musim, untuk akhir bulan ini hingga sampai Januari, Februari, itu trennya curah hujan akan semakin meningkat. Terutama curah hujan bulanan. Namun dalam waktu yang bersamaan, itu juga kadang-kadang terjadi fenomena MGO, atau fenomena-fenomena yang sifatnya pendek, bukan berbulan-bulan ya. Jadi kayak MGO itu kan hanya sekitar 1 pekan. Mungkin nanti ada fenomena yang lain lagi ya, hanya siklon tropis itu juga hanya beberapa hari. Yang bersamaan dengan fenomena masuknya musim hujan ini. Gitu. Apa yang kemudian harus diantisipasi dengan fenomena NGO yang seperti disebutkan Bu Korita ini? Bagaimana kemudian yang harus diantisipasi, koordinasi juga dengan pemerintah daerah terkait informasi ini? Jadi kami menyampaikan informasi ini sebelum, jadi waktu kami memprediksi itu sebelum kejadian. Sehingga kami memberikan peringatan dini sehari 2 hari sebelum kejadian kepada pemerintah-pemerintah daerah yang hanya berpotensi akan mengalami fenomena tersebut. Sehingga kami berkoordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah apa yang perlu diantisipasi. Misalnya kami sampaikan ke pemerintah DKI atau ke pemerintah Banten dalam rangka untuk menyiapkan langkah-langkahnya. Selain itu juga kami selalu mengingatkan ke masyarakat ya, tadi kan ke pemerintahnya, kemudian ke masyarakat kami sampaikan langsung secara digital, itu bisa melalui mobile phone atau sosial media atau website. Bisa juga melalui center 196. Demikian. Sehingga masyarakat bisa langsung mewaspadai begitu ya, apabila kemudian terjadi ancaman cuaca ekstrim misalnya. Bu Korita, banjir di beberapa daerah seperti di Kalimantan misalnya, di Kabupaten Katingan, ini kan merupakan banjir yang terparah. Apakah ini kemudian bentuk dampak dari perubahan iklim yang terjadi? Kalau kejadian satu kasus, itu kami tidak bisa menyimpulkan langsung itu dampak dari perubahan iklim. Tetapi kalau kita melihat beberapa kasus di beberapa wilayah, dan selama akan lebih dari 10 tahun ya, selama bertahun-tahun, terutama kami melihat 30 tahun terakhir, itu memang adanya tren semakin sering jadi cuaca ekstrim. Itu semakin sering dan durasinya semakin panjang, intensitasnya pun semakin tinggi. Jadi bisa saja apa yang terjadi itu bisa saja dampak dari cuaca ekstrim, tetapi kami menyimpulkannya harus melihat kasus-kasus yang lain di wilayah lainnya juga. Kita akan bahas lebih lanjut lagi soal dampak perubahan iklim terhadap cuaca yang terjadi di Indonesia, tapi kita harus break dulu Bu Korita, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.
Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan dialog bersama Kepala BMKG Dwi Korita. Bu Korita masih bersama kami? Ya, Mbak. Ya, melanjutkan pertanyaan. Zoom kami lepas, Baik. tinggal suara. Iya, tidak stabil begitu ya sinyalnya Iya, begitu betul. ya, Bu Korita. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, seberapa besar sebetulnya climate change ini kemudian akhirnya mempengaruhi iklim yang terjadi di Indonesia? Apakah fenomena NGO yang terjadi saat ini misalnya itu dipengaruhi oleh climate change? Sebetulnya NGO itu adalah fenomena yang durasinya itu relatif pendek, hanya sekitar 5 hari sampai 1 pekan atau 7 hari. Jadi itu fenomena yang merupakan siklus rutin ya, kejadiannya akan berulang setiap katakan 10 sampai 40 hari. Nanti akan terulang lagi. Itu. Nah, kalau kita membahas climate change, itu indikatornya lihat dari kenaikan suhu udara yang kita analisis paling tidak atau kurang lebih selama 30 tahun. Jadi kelihatan trennya terjadi kenaikan berapa derajat Celcius, begitu. Dan diikuti kenaikan intensitas hujan dalam durasi tersebut. Dan pengulangan hujan ekstrim itu semakin dekat, periode ulangnya semakin pendek. Itu. Dan juga indikator yang lain, lebih sering terjadi anomali iklim. Anomali iklim itu misalnya terjadinya El Nino atau La Nina. Itu anomali iklim. Dan anomali iklim itu kalau kita lihat data tahun 1950 sampai 1970-an, kejadiannya itu pengulangannya rata-rata 7 tahunan. Paling cepat 5 sampai 7 tahun. Namun setelah 70-an, terutama setelah tahun 80-an, kejadiannya tuh bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi periode ulangnya itu semakin memendek. Nah, ini data series yang panjang ini dari tahun 1950 sampai tahun 2020, itu kan 70 tahun ya. Itu akan terlihat bagaimana perubahannya atau trennya, seperti itu. Dan itu memang sudah terlihat begitu ya di tanah air? Iya, ada data, kami memiliki data time series semacam itu, yang merupakan kesimpulan kami adalah indikator dari perubahan iklim. Makin seringnya terjadi pengulangan kejadian-kejadian ekstrim, termasuk El Nino, La Nina. Itu kan El Nino kan kekeringan yang panjang, itu kan ekstrim. La Nina itu kan hujan yang yang basah, yang di atas normal ya, di atas normal dari rata-rata. Itu juga ekstrim. Seperti tahun lalu itu kan terjadi sampai awal tahun ini. Jadi semacam itu cara kami menyimpulkan apakah ini pengaruh climate change atau perubahan iklim global atau hanya pengaruh lokal. Kalau NGO tadi pengaruh regional aja, antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Indonesia berada di antaranya, lalu menyeberang, ini kumpulan awan itu menyeberang dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, melewati Indonesia, hingga intensitas hujan saat awan-awan itu memasuki Indonesia, terjadi peningkatan intensitas hujan. Salah satu yang kemudian disebutkan sebagai dampak dari perubahan iklim ini adalah fakta yang dikeluarkan oleh sejumlah peneliti yang menyebutkan soal peta prediksi, yang menyebutkan pada tahun 2050 sebagian wilayah DKI Jakarta akan tenggelam. Nah, bagaimana merespons prediksi ini, Bu Korita? Untuk mengatakan tenggelam, kebetulan BMKG bukan lembaga yang melakukan monitoring terhadap hal tersebut. Jadi yang kami monitor, misalnya dari pemodelan cuaca dan iklim, kami memprediksi pada tahun 2030
itu akan diprediksi terjadi peningkatan intensitas hujan ya yang bisa mencapai lebih dari 20% dari saat ini. Dan kalau musim kering akan lebih kering dari saat ini. Dan kenaikan suhu perkirakan dibandingkan tahun 2019 akan meningkat 0,5 derajat Celcius selama kurang lebih 10 tahun. Itu sangat signifikan. Dalam 10 tahun saja sudah meningkat 0,5 derajat Celcius. Seperti itu. Baik. Nah, jadi prediksinya semacam itu. Atau kami juga melakukan proyeksi di akhir abad 21 atau tahun 2100, apabila Indonesia tidak berhasil melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim, maka kenaikan suhu dibandingkan dengan tahun 2010-an, ya 2010-an, itu sampai tahun 2100 akan meningkat hingga 3 derajat Celcius lebih. Itu sesuatu yang melampaui batas yang sudah disepakati di berbagai negara di dunia, bahwa kenaikan suhu global dibatasi tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan tahun 1850 hingga tahun 1900. Baik. Jadi kalau dibandingkan tahun 1900 sampai tahun 2030, kesepakatannya kenaikan suhu global tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius. Batasnya itu. Padahal dari hasil proyeksi kami, kalau Indonesia ini gagal melakukan mitigasi perubahan iklim, kenaikan suhu dari tahun 2010 sampai 2100 itu 3 derajat Celcius. Kan ini sudah katakan ini 2010 ke 2100 itu kan 90 tahun ya. Itu 3 derajat Celcius. Tadi 1900 ke 2030 itu kan sudah 130 tahun. Hanya diizinkan 1,5 derajat Celcius kenaikan suhu global. Kita baru 90 tahun sudah 3 derajat Celcius, kan sesuatu yang sangat ekstrim itu. Itu yang hasil proyeksi analisis. Baik, artinya kunci gagal melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Baik, kunci dari antisipasi terhadap dampak perubahan iklim adalah bagaimana kemudian pemerintah memitigasinya, begitu ya Bu Korita? Betul, dan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim tadi. Misalnya menyesuaikan pola tanam kita, ya, jenis tanaman kita dengan perubahan cuaca dan iklim. Kita beradaptasi, kita nggak bisa merubah cuaca dan iklim, sehingga menyesuaikan. Yang harusnya musim kemarau itu kering, ternyata musim kemarau sudah hujan. Nah, biasanya menanam tanaman untuk lahan kering, ini kita sesuaikan untuk lahan basah, begitu. Baik. Jadi contoh adaptasi seperti itu. Baik, terakhir apa yang kemudian harus dilakukan? Tindakan antisipatif apa yang kemudian harus disarankan dilakukan, terutama juga oleh masyarakat untuk mencegah atau mengurangi dampak dari perubahan iklim ini? Iya, jadi sebetulnya perubahan iklim ini kan karena antara lain atau terutama juga setelah revolusi industri ya. Setelah revolusi industri tahun 1850 dihasilkan emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Nah, sehingga cara kita untuk memitigasi adalah mengendalikan atau mengurangi, meminimalkan emisi gas rumah kaca itu. Nah, itu dari kegiatan transportasi, kegiatan industri, beberapa kegiatan pertanian juga menghasilkan emisi gas rumah kaca tersebut. Nah, oleh karena itu cara kita ya hanya tidak menggunakan energi yang menghasilkan CO2. Jadi kita pilih energi yang baru atau terbarukan.
misalnya dengan energi surya, energi listrik, energi hidropower ya. Kita harus merubah dari ketergantungan terhadap energi fosil yang pembakarannya menghasilkan CO2, serta meningkatkan menggalakkan penghijauan secara masif. Karena hijau daun klorofil itu sangat efektif menyerap CO2. Berarti kan mengurangi CO2 itu yang ada di udara. Dan CO2 inilah yang membuat udara itu semakin meningkat apabila jumlah emisi CO2 ini meningkat. Jadi peningkatan suhu udara bisa minimalisir, dikendalikan dengan penghijauan, dengan menggunakan energi terbarukan, ya, dengan juga kegiatan-kegiatan yang mengurangi gas rumah kaca. Baik, semoga apa yang kemudian disarankan tadi bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas sehingga bisa sama-sama mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Bu Korita. Selamat malam, Mbak.